Nalin tomat. Ini udah nalani terus ini, Om. Nalin terus ya. Banyak yang telat-telat. Tapi udah besar nih. Yang atas malah lebih besar-besar ini. Ya. Tomatnya. Ini lanjarannya udah mau pensiun tahun depan harus ganti. Ini sudah melebihi, ada yang melebihi dari lanjarannya itu ya. sampai tinggi sampai. Kalau melebihi itu gimana? Ya nanti mungkin saya saya susul. Soalnya ini banyak yang agak tua lanjarannya loh. Nanti kalau sudah buahnya besar takutnya roboh, kayak itu udah roboh. Harus memperbarui lanjaran lagi ini ya. Ini sudah besar nih, Om. Oh iya. Nah. Wah, sudah 2, besar 3, ya. 4, Isi berapa? Isi 9 ini. Waduh, banyak ya. Nah, ini. Oh, ini udah rapat. Nah. Jadi semua kan bunganya. Alhamdulillah nih. Nah, ini ada apa? Pemirsa yang mau tanya ini masalah apa? Tomatnya itu kok cara pemupukannya gimana kok bisa berbuah lebat gitu loh. Jadi pemupukan tomat agar bisa berbuah lebat kayak gini itu gimana? Oh ya. Jadi mulai awal kan dulu dulu ya. Mulai awal dulu kita kan buat yang lelucon-lelucon itu. Itu sebenarnya ya memang itu yang kita lakukan kan. Jadi pertama saya itu kan pakai apa? Pupuk NPK-nya Mutiara. Tapi sama fosfat alam. Untuk fosfatnya pakai fosfat alam soalnya ada apa? Bakterinya itu. Oh, ada bakteri sama jamurnya. Itu memang betul yang ada bakteri sama jamurnya. Itu dapat 4 hari sudah hancur memang. Hanya fosfat kan sulit. Iya, lama. Langsung bisa diserap ya? Langsung diserap. Itu kan fosfatnya sendiri, NPK Mutiaranya sendiri. Oh, itu kemarin itu belum direview masalah fosfat alam yang pakai bakteri ataupun jamur itu. Ya? Oh ya, yang itu kan setelah ini mungkin ya, mungkin video-video berikutnya. Yang apa? Yang tema yang di bawah nanti kita review yang itu soalnya itu yang apa? Contoh lah. Saya suruh coba yang itu. Alhamdulillah kayaknya cocok gitu. Oh iya. Perluan pupuk masih itu terus masih sekali nih. Saya nggak berani 2 kali soalnya takutnya pecah kan. Ini kita nanam di musim hujan, cuacanya ekstrim terus. Biasanya kalau kita tambahi susulan pupuk, kita pupuk lagi itu batangnya ini besar nanti pecah. Oh itu. Yang saya takutnya itu dok. Tapi kan ini kenapa nggak pecah? Mungkin karena N-nya kan nggak terlalu tinggi kan, kita ngasih N secukupnya. Terus itu selain NPK pupuk dasarnya NPK sama itu ya fosfat alam sama pakai apa kapur ya? Dolomit harus. Soalnya ini kemarin kan tanpa olah lahan. Jadi saya obati rumput, saya rondap, habis itu saya batari langsung tanam. Oh gitu. Iya ya, dolomit. Berarti ada 3 NPK pakai Pak Tani ya? NPK-nya Pak Tani. Yang 15? Yang 16. Oh, yang 16 terus fosfat alam, terus dolomit untuk pupuk dasar ya. Terus saya itu lagi apa? Kohe ayamnya. Oh, pupuk kandang. Fermentasi pupuk pandang kohe ayam yang fermentasi ya. Yang kita pertama kali nyoba. Iya. Pertama kali langsung kita coba itu ya. Ini hasilnya seperti ini. Iya ya. Terus itu berarti ada yang organiknya kohe ayam itu ya? Ya, organiknya kohe ayam itu. Itu untuk pupuk dasarnya itu pemirsa ya. Terus ada lagi untuk apa? Untuk pertumbuhan vegetatif. Vegetatif itu kemarin saya pakai Ultradap. Ultradap untuk mulai seminggu ya, umur seminggu sudah saya spray pakai itu Ultradap itu. Oh iya, hasilnya 1 tangki itu saya pakai 3 sendok makan. Oh, Ultradap kita bahas di video kemarin itu kan ya. Sudah manfaat fosfat itu kan. Terus itu apa? Setelah itu boron. Itu aplikasinya dalam bentuk semprot aja. Boronnya semprot. Jadi hitungannya dicampur semprot sendiri. Semprot itu enggak campur pestisida lain, cuma pupuk itu dicampur sama disemprotkan gitu. Enggak, jadi satu dengan fungi.
Oh. Jadi Ultradap itu aplikasi waktu saya pakai fungi. Fungi itu ada fungi, Ultradap sama boron. Oh, itu diaplikasikan dalam bentuk semprot ya? Semprot, ya. Dalam bentuk semprot itu langsung ke daun ya, enggak ke tanah ya? Cuaca enggak ekstrim kemarin seminggu sekali masih bisa waktu oh kecil. ya. Nah. Terus itu boron. Setelah itu umur pertumbuhan generatif itu kan umur 45 hari dah, anggapannya 45 hari itu sudah. Itu pakai apa? Itu saya tambahi MKP. MKP ya. Kita pakai MKP yang jadi di situ utamakan kalium sama fosfor ya. Fosfor ya. Itu. Pakai NKP, tapi boron tetap masuk. Nanti saya selang-seling. Oh gitu. Boron, MKP sama waktu awal-awal itu masih masuk apa itu? Ultradapnya masih masuk. Oh, masih masuk dua ya? Dua kali ya. Setelah itu enggak pakai sudah. Oh iya. Ini sudah enggak pakai sekarang. Terus ini rencananya kan sudah umur 60 hari nih. Rencana ada pupuk susulan yang di tanah enggak? Mungkin nunggu ini agak besar, mungkin 15 hari lagi. 15 hari lagi. Nanti saya susul dengan kocor saja. Oh, kocor. Jadi nanti dibuat lubang disiramkan di bawahnya ini. Langsung enggak apa-apa. Langsung. Kena batang enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Pokoknya pakai yang apa? NPK Mutiara. Oh, NPK Mutiara ya. Tapi kalau ada unsur N-nya kayak urea, ZA itu enggak jamin kalau langsung. Oh, gitu. Kalau jadi yang NPK Mutiara itu enggak apa-apa. Oh, berarti NPK Mutiara saja ya. Nanti dimasukkan ke drum, diaduk, terus dikocorkan gitu. Dikocorkan. Kali biasanya buah yang atas ini ikut besar juga. Oh, gitu. Terus ada lagi ini kan misalnya panennya umur 80 hari atau mungkin 90 mulai panen, atau orang sini bilang apa belik ya. Nah, itu kan setelah panen ini kan ini masih lama kan. Jadi ini masih setelah panen berapa bulan ini kira-kira? Tipnya begini, Mas. Kalau setelah panen sekali itu baru kocor lagi. Oh, gitu. Nah, gitu. Dengan perlakuan yang sama kayak yang itu sebelumnya. Iya. Gitu oh, gitu. Jadi habis panen sekali kocor lagi itu, yang istilahnya orang sini yang di atas itu bisa mongkok buahnya. Oh, gitu tipnya. Iya. Jadi setelah itu berarti sampai berapa kali biasanya sampai habis tanam tomatnya itu? Cukup 3 kali udah kocor. Kalau kocor cukup 3 kali. Cukup 3 kali ya. Dengan perlakuan dosis 5 kg per gram, 200 liter. 200 liter. Oh, itu sudah cukup, bisa sampai pucuknya ini bisa besar ini ya. Kalau misalnya ini kan umur segini, ini segini kan, ini harapan besar nanti. Ya. Segini, terus yang ini ini masih biasanya bisa besar ya. Ini 3 4 itu masih bisa besar lah. Oh, gitu. Nah, nanti ini kan kita 10 sudah kita apa? Potong di atas, jadi semua nanti ke buah. Oh, Terus jangan lupa walaupun sudah panen nanti tetap disemprot. Oh walaupun iya. Enggak keras-keras dosisnya itu, yang penting disemprot terus, jadi danu tetap sehat. Oh gitu iya. Ya, berarti ini nanti pemirsa salah satu dari pengalaman ini ya. Kita ngambil teori sih, tapi dari segi pengalaman yang mungkin kita kan melakukan sendiri ini ya. Kita melakukan sendiri tanpa itu kadang-kadang buat eksperimen sendiri ya. Ya itu ya, ini yang memang yang kita lakukan ya, ini sudah ya. Dan nanti kita dibuat video selanjutnya. Nanti juga yang di bawah itu kita juga buat video ya, yang bibit jenis Marvel ya. Ini ada yang tanya kemarin, ini bibit apa namanya? Ini Larissa ini. Larissa kan ya. Ini jenis Larissa. Sementara 3 tahun ini saya setia dengan Larissa. Terus ini untuk diketahui ini tomat buah ya. Tomat buah beda perlakuan sama tomat sayur beda. Kayak Sirvo itu kan tomat sayur. Sirvo tomat sayur ya. Villa itu masuk tomat sayur. Terus itu kan ada banyak kendala yang tomatnya rusak gara-gara itu, karena mungkin kalau rusak salah satu faktor juga ketinggian juga ya. Kalau ketinggian, terus biasanya air yang di bawah ini kurang bisa mengalir, itu pengaruh juga biasanya. Oh gitu. Ada lagi mungkin kelebihan unsur N. Nah itu yang seringnya yang layu itu memang kebanyakan unsur N-nya. Mungkin ada yang bilang kalau pemupukan dihindari kelebihan N. Jadi kayak mungkin yang N-nya tinggi kayak urea itu hindari. Jangan pakai. Itu ya. Lebih baik yang pakai yang Posca Plus, itu sudah untuk tomat cukup, jangan terlalu banyak N-nya. Oh iya. Itu kan menyebabkan kebusukan lebih cepat. Ya itu dari pengalaman kita kan. Dari pengalaman ya, dari pengalaman. Kita kan itu kan juga nyari-nyari dulu. Dari yang pernah
rusak juga tomatnya gara-gara apa ya? Pernah ambruk juga. Iya ya. Ya demikian pemirsa, mungkin tip-tip berbagi, mungkin ada yang mau komentar masalah ini, ada pengalaman bertaninya juga. Bisa saling berbagi di komentar nanti, kolom komentar ya. Kita jumpa di video berikutnya. Ini ada Om. Ada apa? Ada tomat tadi. Oh, dikasih tomat. Ada yang matang. Nah, ini yang kemarin itu yang di video kan udah dikeren di. Waduh, udah besar deh ya. Ini video yang pertama itu ngevlog kemarin. Enak. Itu udah besar segini. Udah. Wow. Ini tomat buah kan? Seandainya sekarang cuma seperti ini udah senang, udah panen. Ini dia makannya. Ya. Enak. Ini dulu jenis Om. Ini dari Klaus Kani. Tapi kayaknya di daerah sini kurang cocok. Ya. Saya dulu dapat info dari teman di Brastagi. Katanya bagus Kani. Nah, waktu saya tanam di sini nanam berapa itu sekitar 5.000 tuh buahnya kurang maksimal. Oh gitu ya. Terus kalau dari segi manisnya lebih manis kalau musim kemarau. Memang kadar air kurang. Oh iya ya. Iya. Nah, demikian bisa. Jumpa di video berikutnya.